Ketika membaca pernyataan Novel Bakmumin di beberapa media online yang siap menjadi pendamping Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilpres 2024, rasanya ingin muntah. Bersama tokoh oposisi pemerintah lain, Wakil Sekjen PA212 ini aktif melontarkan kritik, cuma sering ngawur, tak pakai logika dan minim data, jadinya terlihat asbun. Novel berbicara nyapres bersama Anies Baswedan. Meski demikian, rencana ini disebut masih tentatif dan tergantung keputusan Ijtima Ulama nantinya. Novel mengklaim rencana majunya dia sebagai cawapres sudah mendapat dukungan, di antaranya dari PA212 dan para tokoh ulama serta jemaahnya. Novel mengaku terpanggil untuk jihad secara konstitusional. Jihad konstitusional ini disebut sudah didengungkan Habib Rizik Syihab sejak 2019. Pengikut Habib Rizik Syihab ini mengklaim dirinya banyak pengikut jika dibandingkan dengan beberapa politisi yang sudah eksis. Bahkan saking percaya dirinya, ia mampu mengalahkan perolehan suara pasangan Jokowi Ma'ruf saat Pilpres 2019. Halu atau bukan, tak usahlah dibahas. Yang menarik, justru logika yang digunakan sangat dangkal sekali. Bayangkan, bicara meledak-ledak dan mengaku punya pengikut sebanyak 130 juta orang. Hitungan diperoleh dari jumlah anggota PA212 sebanyak 13 juta dikalikan 10. Katanya secara rinci, perwakilan 13 juta itu boleh kita pukul rata. Satu orang mewakili 10 saja. Artinya, massa dan simpatisan 212 itu bisa jadi 130 juta orang. Nah, kebetulan salah satu di antara 3 kriteria cawapres Anies Baswedan adalah dapat memberikan kontribusi dalam kemenangan. Masuk ini klaim Novel Bakmumin. Terlebih si Novel juga menyatakan sudah 2 minggu keliling dan viral di mana-mana untuk jadi cawapres pada Pilpres 2024. Klop sudah. Sementara itu, pegiat media sosial Rudy S. Kamri mengaku heran atas klaim sepihak Novel. Main logika statistik versi sendiri. Rudy menertawakan teori Novel yang kelewat pede. Jokowi Ma'ruf saja tak sampai melebihi 100 juta. Maksimal yang didapat pasangan ini cuma 85 juta orang. Tapi tak apalah, meski ngawur kita hargai jeripaya Novel. Malah untuk sementara ini, sekalian untuk sekali-kali ikut ngawur. Cuma bukan terhadap jumlah suara yang hingga 130 juta. Meski ikut teori Novel, ya juga harus ada batasan, tak perlu melampaui batas. Kita cari sedikit yang masuk akal agar tak kelihatan terlalu bodoh. Penggunaan statistik model Novel sebagaimana yang dimaksudkan Rudy S. Kamri nampaknya secara teori klaim Novel masuk akal. Bahwa jika 13 juta dikalikan 10, hasilnya adalah 130 juta adalah benar adanya. Siapapun tak ada yang bisa menyangkal. Ini persis hitungan matematika. Artinya, Novel mengukur prediksi suara politik menggunakan logika matematis. Namun kalau mengikuti hitungan matematis Novel Bakmumin, situasi sebaliknya dapat terjadi pada Pilpres 2024, Anies Baswedan akan mengalami kekalahan. Sekedar mengira-ngira, jika kontestan Pilpres 2024 adalah Prabowo, Ganjar, dan Anies, maka kemungkinan besar yang akan jadi pengganti Pak Jokowi bukan Anies, tapi Prabowo atau Ganjar. Mengapa? Ya, karena karakter pemilih keduanya sangat bertolak belakang dibanding pendukung Anies. Siapapun di antara Prabowo atau Ganjar, meski di putaran pertama kalah, pada putaran kedua justru akan mengalahkan Anies Baswedan. Tak bisa dinafikan bahwa Anies saat ini dijuluki sebagai bapak politik identitas. Persepsi publik secara nasional, politik identitas dianggap sebagai musuh bersama, terutama bagi kalangan Islam moderat dan warga negara di wilayah Indonesia Timur. Situasi ini sama persis ketika Ahok dianggap sebagai musuh bersama juga oleh kaum muslimin warga DKI Jakarta di Pilkada 2017 kemarin. Maka karena merupakan musuh bersama seperti Ahok dulu, Anies tak akan mendapat limpahan suara dari siapapun.
ketika salah satu di antara lawannya kalah pada putaran pertama. Baik pendukung Prabowo maupun Ganjar akan berbondong-bondong 100% mengalihkan suaranya pada lawan Anies. Akibatnya, Anies akan kalah. Cuma masih ada satu kesempatan bisa menang. Apa itu? Tarik Novel Bakmumin sebagai cawapres Anies. Karena dia ini punya pendukung 130 juta suara. Lucu kan? Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.